Bab 580 Kakak. Darah ini bukan darah Winalian, melainkan darah Lin Siye. Entah kapan, Lin Siye muncul di depan Winalian. Perhatian Ladiaan dialihkan oleh pria berambut panjang, tapi perhatiannya tidak teralih oleh siapapun. Jadi setelah dia melihat Winalian dalam bahaya, dia segera maju untuk membantu. Pada saat ini, telapak tangan Lin Siye menahan pedang itu, tapi kekuatannya tidak cukup kuat, jadi telapak tangannya langsung ditembus oleh pedang itu. Namun, Lin Siye berhasil menyelamatkan nyawa Winalian. Lin Siye terus menatap orang tua di depannya, lalu tiba-tiba menunjuk. Sebuah cahaya pedang melesat pergi. Lin Siye tidak peduli dengan luka di tangannya. Sosoknya bergerak dan langsung bergegas ke depan, lalu meluncurkan serangan telapak tangan. Boom! Setelah Lin Siye meluncurkan serangan, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan yang kuat menghantam langsung ke cahaya pedang Tao itu, tapi cahaya pedang langsung menghancurkan kekuatan Lin Siye dan langsung menebas lurus ke Lin Siye. Lin Siye melipat tangannya. Setelah berteriakan dia langsung melesat ke depan. Boom! Cahaya pedang Tao dihentikan begitu saja. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba menghilang. Raut wajah Lin Siye berubah, dia menggepalkan tangannya dan meluncurkan pukulan. Boom! Bas! Seiring dengan suara ledakan, Lin Siye tiba-tiba dibuat terpelanting. Dia akhirnya menabrak sebuah aula besar. Sebelum jatuh ke bawah, sebuah pedang tiba-tiba melesat ke bahunya. Bas! Lin Siye sedikit mengernyit, tapi dia tidak menangis. Dia menggertakkan giginya dan bertahan. Orang tua itu melirik Lin Siye sekilas. Sosoknya bergerak dan langsung bergegas menuju Lin Siye. Pada saat ini, sesosok orang tiba-tiba muncul di depan Lin Siye. Orang ini adalah William Wu. Ekspresi William Wu langsung muram, energi misteri di tubuhnya melonjak naik, tangan kanannya terkepal erat dan kekuatan yang kuat langsung berkumpul di tinjunya. Saat berikutnya, dia memukul ke depan. Boom! Ruang hampa runtuh dalam sekejap, kekuatan dahsyat itu memaksa orang tua itu berhenti. Tapi saat berikutnya, cahaya pedang Tao menebas langsung ke William Wu. William Wu langsung menggabungkan kedua tangannya. Boom! Dia langsung menahan pedang itu, tapi kekuatan yang kuat juga membuatnya terus mundur ke belakang. Di udara, Farhan Qin melirik ke bawah, tapi dia masih tidak bertindak. Menunggu. Farhan Qin tidak pernah meremehkan Mileye sedikit pun. Dan Farhan Qin juga tahu bahwa Mileye pasti akan muncul. Menunggu. Farhan Qin sedang menunggu Mileye muncul. Di tempat tersembunyi, para master dari keluarga Tang juga sedang menunggu, karena mereka tahu bahwa Mileye pasti akan kembali. Bagi Mileye, tidak ada yang lebih penting daripada adik perempuannya. Dan yang harus mereka lakukan adalah menunggu Mileye muncul, memaksa Mileye mengeluarkan andalannya, kemudian membiarkan Mileye dan kota Shenwu bertarung dengan aliansi Ordo. Aldi Tang tiba-tiba bertanya, apakah ada pergerakan dari klan siluman? Klan siluman. Lydia Tang menggelengkan kepala, tidak ada informasi apapun. Aldi Tang sedikit mengangguk, tunggu saja. Di bawah, di lembaga seni bela diri. Saat ini, hanya tersisa beberapa formasi besar di lembaga seni bela diri, di antaranya 6 atau 7 master alam Taoisme sudah gugur dan kultivator pedang alam Taoisme sekte pedang juga sudah banyak yang gugur, bisa dibilang mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Di langit, orang tua kultivator pedang dari aliansi Ordo tiba-tiba berjalan menuju William Wu. Pada saat ini, entah sejak kapan puluhan cahaya pedang Tao muncul di tubuh William Wu. Menghadapi seorang Holy Swordsman alam Taoisme, William Wu juga sedikit kewalahan. Pada saat ini,
Hilman Yue yang merupakan satu-satunya Holy Swordsman dari pihak mereka juga ditahan oleh dua Master Alam Kebenaran. Meskipun Hilman Yue lebih unggul, dalam waktu singkat dia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada pihak lawan. William Wu melirik sekeliling. Saat ini, di atas tanah sekeliling Sekte Wu penuh dengan mayat di mana-mana. Di antaranya, ada master senior, tapi generasi muda lebih banyak. Setelah melihat wajah-wajah muda itu, William Wu mengepalkan tangannya erat-erat, hatinya seperti disayat pisau. Ini adalah risiko menjadi yang lemah. Di dunia di mana yang kuat dihormati, yang lemah hanya akan dibantai sesuka hati. William Wu melihat ke Donnie Helian, Deskakin dan yang lainnya yang tidak jauh. Saat ini, Donnie Helian, Deskakin dan yang lainnya juga hanya bisa terus bertahan. Keadaan mereka berdua juga tidak baik, mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Bukan hanya para master lembaga seni bela diri yang banyak tewas, kultivator pedang yang datang untuk membantu sekte pedang juga banyak yang gugur. Sudah tidak ada harapan lagi. William Wu menoleh ke Lin Siye yang terpaku ke dinding dengan pedang, ekspresinya tampak rumit. "Nak, kenapa kamu tidak pergi?" Lin Siye mengepalkan tangannya erat-erat. "Kakakku pernah bilang, orang lain tidak mengecewakanku, maka aku tidak akan mengecewakan orang itu." William Wu tersenyum, "Kamu memiliki seorang kakak yang baik." Setelah mengatakan itu, William Wu menoleh ke sekelompok orang aliansi Ordo yang tidak jauh dan berkata dengan perlahan, "Teman-teman, kalian harus ingat hari ini, ingat bagaimana hari ini lembaga seni bela diri kita diintimidasi. Di dunia ini, tidak ada benar atau salah, hanya ada kuat dan lemah, yang lemah harus mengakui takdirnya." Setelah mengatakan itu, api tiba-tiba menyala di dalam tubuh William Wu, membakar jiwa. Ketika melihat adegan ini, ekspresi semua orang lembaga seni bela diri berubah drastis. Dekan. Di lapangan, master dari lembaga seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Mereka semua ditahan oleh master dari aliansi Ordo, jadi sama sekali tidak bisa menghentikan William Wu. Di belakang William Wu, Lin Siye menangis, "Kakek William." William Wu berkata dengan lembut, "Nak, ingat, orang yang lemah akan ditindas, jadi kamu harus menjadi lebih kuat. Dan jalan selanjutnya, hanya bisa kamu jalani sendiri." Setelah mengatakan itu, William Wu tiba-tiba berubah menjadi cahaya api dan bergegas menuju Master Aliansi Ordo yang tidak jauh. Tidak jauh dari sana, orang tua kultivator pedang dari aliansi Ordo tiba-tiba berkata, "Semuanya mundur." Setelah mengatakan itu, para penegak hukum aliansi Ordo yang berada di belakangnya segera mundur. Orang tua kultivator pedang itu memegang pedang panjang di tangannya dengan erat, pedang di tangannya bergetar hebat, segera kekuatan penghancur muncul di depannya. Orang tua itu mengangkat tangannya dan menebaskan pedang, tebas. Setelah pedang ditebaskan, suara pedang mengguncang langit, sebuah cahaya pedang menebas ke William Wu. Bum bum bum. Di tengah lembaga seni bela diri, suara ledakan terus terdengar, di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Orang tua kultivator pedang itu terpelanting, dan akhirnya dia mundur langsung keluar kota Senwu. Pada saat ini, seluruh lembaga seni bela diri berantakan. Lembaga seni bela diri dapat dibilang sudah dihancurkan. Kekuatan kuat yang tersisa juga langsung menyapu medan perang di sekitar, tapi kedua belah pihak tidak ada yang berhenti, dan aliansi Ordo masih berada pada posisi unggul. Kekalahan lembaga seni bela diri dan sekte pedang hanya masalah waktu. Di luar kota Senwu, orang tua kultivator pedang itu berhenti, darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Tadi dia memaksakan diri untuk menghadang kekuatan besar William Wu. Master seperti William Wu menghancurkan diri, kekuatannya benar-benar menakutkan.
Cedera orang tua kultivator pedang itu bisa dikatakan sangat serius. Namun untungnya William Wu sudah tewas, Hillman Yue ditahan dan formasi besar lembaga seni bela diri sekarang pada dasarnya sudah hancur. Kini di lembaga seni bela diri orang yang masih memiliki kekuatan tempur hanyalah Diaan, Serjan Mo dan Hillman Yue. Orang tua kultivator pedang itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berjalan menuju lembaga seni bela diri. Di halaman lembaga seni bela diri, Lin Siye berjaga di samping Winalian, bahkan lengan Winalian pun sudah terpotong dan lukanya sangat serius. Lin Siye mengeluarkan setumpuk kristal ilahi dan meletakkannya di pelukan Winalian. "Kak Wina, jaga dirimu baik-baik." Setelah selesai bicara, Lin Siye berbalik dan berjalan menuju orang tua kultivator pedang yang tidak jauh. Di belakangnya, Winalian berkata dengan lemah, "Jangan." Lin Siye menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, air matanya sudah berhenti mengalir. Dia berjalan perlahan menuju orang tua kultivator pedang di kejauhan. Di udara, Farhan Qin melirik sekilas Lin Siye, dia masih tidak bergerak. Di bawah, Lin Siye berhenti di tempat William Wu berdiri sebelumnya. Dia melihat ke depan dan air matanya tanpa sadar mengalir. Lin Siye benar-benar menganggap William Wu sebagai kerabatnya. Pada saat ini, orang tua kultivator pedang itu tiba-tiba menunjuk dan sebuah cahaya pedang melesat. Lin Siye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia mengayunkan kedua tangannya ke depan dan dua kekuatan melesat keluar dari telapak tangannya, lalu kedua kekuatan ini baru muncul dan langsung dihancurkan oleh cahaya pedang Tao itu. Saat berikutnya, cahaya pedang itu langsung menembus bahu kirinya, dan kekuatan yang kuat menyeretnya ke belakang, akhirnya pedang itu langsung memakunya di atas aula utama istana. Tepat saat dia berhenti, pedang lain datang dan langsung menusuk bahu kanannya. Dengan demikian, Lin Siye dipaku di atas istana dengan dua pedang, dan pakaiannya saat ini sudah penuh dengan darah. Lin Siye menggertakkan giginya, meskipun dia kesakitan, dia juga tidak menjerit. Di kejauhan, orang tua kultivator pedang itu hendak menyerang, tapi pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba menutup matanya dan berteriak, "Kakak!" Bas! Sebuah suara pedang Tao tiba-tiba bergema dari langit. Di udara, mata Farhan Qin sedikit menyipit dan tangan kanannya perlahan dikepalkan. Di tempat tersembunyi, semua master keluarga Tang melihat ke depan Lin Siye. Di sana, entah sejak kapan, muncul seorang pria. Orang itu adalah Mileye. Setelah melihat Mileye, Farhan Qin sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Mileye akan langsung muncul, bukannya bersembunyi di kegelapan untuk membunuh secara diam-diam. Ini sedikit di luar dugaannya. Namun, ini otomatis merupakan hal baik untuknya. Kalau Mileye bersembunyi di kegelapan, dia masih sedikit takut. Tapi kalau Mileye keluar terang-terangan, kekuatan tempurnya paling-paling setara dengan alam Taoisme. Mileye berjalan ke istana yang sudah hancur, ketika melihat Lin Siye yang dipakukan di atas istana dengan pedang dan sekujur tubuhnya berlumuran darah, Mileye tercengang sesaat. Saat berikutnya, Mileye menamparkan dirinya sendiri dengan keras. "Datang terlambat, datang terlambat. Datang terlambat." Mileye mengepalkan kedua tangannya erat-erat, hatinya seperti disayat pisau. Sambil mengepalkan kedua tangannya erat-erat, kukunya menembus langsung ke telapak tangannya dan darah mengalir. Bergetar. Seluruh tubuh Mileye mulai bergetar hebat. Pada saat ini, darah di tubuhnya perlahan mendidih. Pada saat yang sama, cahaya merah berangsur-angsur muncul di sekelilingnya. Marah. Menyalahkan diri sendiri. Tentu saja, kemarahan lebih banyak. Mileye belum pernah begitu murka sebelumnya. Intensitas kemarahan ini jarang terjadi sebelumnya, dan didorong oleh kemarahan ini,
darah di tubuhnya menjadi semakin mendidih, cahaya merah di seluruh tubuhnya menjadi semakin banyak. Tidak hanya itu, rambutnya pun perlahan mulai berubah warna. Pada saat ini, ekspresi Mileye tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Dia terlihat sangat menderita, melampiaskan emosi. Dia merasa seperti akan meledak. Di kejauhan, orang tua kultivator pedang itu sedikit mengernyit. Dia hendak menyerang, tapi pada saat ini, Farhan Qin tiba-tiba berkata, dia sudah lepas kendali. Lepas kendali. Orang tua kultivator pedang itu menatap Mileye. Ternyata benar, pada saat ini, ada darah mengalir dari sudut mulut Mileye. Titik kritis. Kemarahan dan darahnya sudah mencapai titik kritis, tapi masih kurang sedikit, hanya kurang sedikit saja dia bisa menerobos belenggu. Namun kalau ini tidak dapat diterobos, maka dia pasti akan mati. Di udara, Farhan Qin menggelengkan kepalanya, sungguh dramatis. Tak disangka generasi jenius kultivator pedang akan membuat diri sendiri mati. Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba berkata, "Kakak, mereka menindasku, bunuh mereka, bunuh mereka." Setelah mendengar ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya sangat merah. Hampir pada saat yang sama, rambut hitamnya langsung berubah menjadi merah darah. Boom! Cahaya darah melesat langsung ke langit dan langit langsung berwarna merah darah. Bersambung.